Bayangkan kamu sedang berada di sebuah pesta musik di Jakarta, dikelilingi lampu, dentuman musik elektronik, dan suasana internasional. Tapi sebelum malam berakhir, kamu dijemput paksa, diborgol, dan diminta membayar ribuan dolar untuk kebebasanmu, padahal kamu tidak bersalah. Inilah yang terjadi di akhir tahun ke-2024, sebuah pesta rave di sebuah klub elit. Jakarta berubah jadi mimpi buruk bagi puluhan warga asing. Polisi mendobrak masuk, melakukan penangkapan massal, dan memaksa para peserta membayar $1.000 hingga $2.500 untuk dibebaskan. Bahkan meski hasil tes narkoba mereka negatif, menurut laporan Wall Street Journal dan Tempo, kejadian ini bukan penggerebekan biasa. Polisi berpakaian preman datang tanpa surat resmi, menahan pengunjung secara acak, menyita paspor, dan membawa mereka ke lokasi yang dirahasiakan. Para korban dipisahkan berdasarkan kebangsaan dan kemampuan bayar. Sebagian langsung dilepas setelah memberikan uang. Sementara yang lain ditahan hingga 24 jam tanpa akses ke pengacara atau perwakilan kedutaan. Modus ini sangat terstruktur. Polisi menggunakan ancaman deportasi, kriminalisasi, bahkan kekerasan fisik untuk memaksa para warga asing menyerahkan uang. Mereka tahu bahwa para korban akan membayar demi menghindari skandal, penahanan, atau masuk ke sistem hukum Indonesia yang dianggap tidak transparan. Lebih dari $150.000 disita sebagai uang pelicin. Tapi sebenarnya itu hanya sebagian kecil dari jumlah keseluruhan yang mengalir secara gelap selama operasi berlangsung. Setelah tekanan internasional dan laporan investigasi dari media asing, 18 anggota polisi ditahan. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa operasi sebesar ini berlangsung tanpa sepengetahuan atasan? Apakah ini inisiatif individual? Atau ada sistem yang mendukung praktik ini selama bertahun-tahun? Kejadian ini bukan hanya soal satu malam di sebuah pesta. Ini adalah potret sistemik tentang bagaimana aparat bisa menjadikan hukum sebagai alat pemerasan. Di segmen berikutnya, kita akan mengungkap jaringan di balik praktik ini. Siapa saja yang diuntungkan, dan bagaimana warga asing menjadi sasaran empuk. Jangan lewatkan. Apa jadinya jika penegak hukum justru menjadi predator? Dan bagaimana kalau korbannya bukan hanya warga asing, tapi juga kita semua warga negara biasa yang tak berdaya ketika hukum dijadikan alat perdagangan? Dalam segmen ini, kita menyorot praktik sistemik yang terjadi di tubuh kepolisian. Operasi ilegal dengan pola yang sama terjadi di berbagai tempat hiburan di Jakarta, Bali, dan kota besar lainnya. Warga asing menjadi sasaran utama karena minimnya perlindungan diplomatik instan dan kekhawatiran terhadap sistem hukum lokal. Beberapa mantan aparat dan pengacara menyebut adanya kuota tak resmi untuk hasil operasi. Dalam struktur ini, atasan mendapat bagian dari uang hasil pemerasan, dan ada sistem setoran mingguan dari unit tertentu. Modus ini sering disebut razia terskip, di mana razia dilakukan tidak untuk menegakkan hukum, tetapi untuk menciptakan momen pemerasan. Polisi datang saat mendekati tengah malam, menyita HP, paspor, dan kemudian memaksa damai di tempat. Pengunjung lokal pun sering jadi korban. Beberapa pelaku bisnis hiburan mengaku harus menyisihkan dana khusus untuk razia dadakan agar bisnis mereka tetap berjalan. Yang lebih mengerikan, Kompolnas, Komnas HAM, dan bahkan beberapa media arus utama terkesan lambat dan ragu memberitakan hal ini. Sebagian karena tekanan, sebagian karena relasi ekonomi dan politik dengan aparat keamanan. Akibatnya, skandal seperti ini hanya mencuat kalau dibongkar media asing. Apa jadinya jika warga biasa difitnah memiliki narkoba, lalu diminta uang puluhan juta agar tidak dijebloskan ke penjara? Dalam rekaman yang bocor, ada pengakuan bahwa barang bukti bisa disiapkan kalau perlu. Ini bukan fiksi, ini realita yang menyeramkan. Sebagian korban enggan melapor karena takut balas dendam. Bahkan saat kasus ini mencuat, hanya sebagian kecil korban yang berani memberi kesaksian terbuka. Kedutaan besar hanya bisa melakukan pendekatan diplomatik terbatas, dan proses hukum di Indonesia sulit dipahami bagi orang asing. Jadi, ini bukan hanya persoalan satu operasi rusak. Ini adalah sistem gelap yang menjadikan hukum sebagai alat negosiasi. Di segmen ketiga, kita akan menyelami apa dampaknya bagi citra hukum Indonesia, dan apa langkah konkret agar kejadian ini tidak terulang. Lanjut terus. Skandal ini menyisakan luka bukan hanya bagi korban, tapi juga bagi wajah Indonesia di mata dunia. Saat hukum dijadikan komoditas, yang hancur bukan hanya satu institusi, tapi seluruh sistem kepercayaan rakyat. Setelah skandal rave ini mencuat, beberapa media asing memberitakan Indonesia sebagai negara rawan kriminalisasi turis. Beberapa travel agent luar negeri mulai menurunkan minat promosi ke Indonesia, khususnya Jakarta dan Bali. Investor pun mulai berhati-hati. Mereka khawatir jika aparat bisa bertindak semena-mena tanpa dasar hukum,
maka investasi pun bisa diperas dengan cara serupa. Lebih mengkhawatirkan lagi, kepercayaan publik terhadap polisi yang sebelumnya sudah rendah terjun bebas. Survei lembaga independen menunjukkan 68% warga tidak percaya bahwa polisi akan menyelesaikan kasus korupsi atau kekerasan aparat secara adil. Kita melihat gelombang protes online dan offline. #Percuma lapor polisi kembali viral. Tapi apakah perubahan terjadi? Ataukah semua akan tenggelam dalam waktu? Kapolri menyatakan 18 polisi sudah ditindak, tapi tidak ada pembaruan soal penyelidikan internal. Tak ada penjelasan sistemik tentang bagaimana operasi itu bisa lolos dari pengawasan. Yang ada hanya kambing hitam, bukan reformasi. Jika uang bisa menghapus pidana dan seragam bisa dipakai untuk mengintimidasi, maka siapa sebenarnya yang harus kita takuti? Kriminal atau penegak hukum? Indonesia butuh reformasi besar dalam tubuh kepolisian, mulai dari audit transparan, pengawasan independen, hingga partisipasi publik. Tapi semua ini tidak bisa terjadi tanpa tekanan dari masyarakat sipil yang sadar dan aktif. Skandal rave ini hanya puncak dari gunung es, Kaika kita diam. Praktik seperti ini akan terus berulang, berpindah lokasi, dan menunggu korban berikutnya. Bagikan video ini, diskusikan di komunitasmu, dan dorong perubahan. Karena keadilan tidak akan datang sendiri, ia harus diperjuangkan.